Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kitab Qawaidul Buyu' wa Faraidul Furu'. Insyaallah kita akan membahas berkenaan dengan kaidah yang ke-20 dari buku Qawaidul Buyu' wa Faraidul Furu'. Syekh Walid hafizahullahu taala mengatakan al-qaidatu al-ishrun, kaidah yang ke-20, man ibta'a syai'an fala yabi'hu hatta yaqbidahu, barang siapa yang membeli sesuatu maka tidak boleh dia menjualnya kembali sampai ia menguasainya atau memegangnya. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, kita telah mengetahui bahwa seseorang akan masuk dan bisa memiliki sesuatu dengan beberapa cara yang ditentukan atau yang ditetapkan oleh syariat. Seseorang bisa memiliki sesuatu bisa dengan cara jual, dengan cara membeli, dengan cara wasiat, dengan cara hibah, dengan cara warisan dan sebagainya, termasuk juga wakaf dan sebagainya. Namun dalam kaidah ini Syekh Walid hafizahullahu ta'ala ingin menitik beratkan tentang masalah jual beli. Tatkala seseorang membeli barang, maka sejatinya orang tersebut memiliki kebebasan untuk apa ia mempergunakan barang itu. Apakah barang itu untuk dipergunakan dirinya sendiri, atau untuk diberikan kepada orang lain, atau bahkan untuk menjualnya dan sebagainya. Maka dalam kaidah ini Syekh Walid ingin mengingatkan kepada kita bahwa jika kita membeli satu barang kemudian kita ingin menjual kembali, maka salah satu syarat agar barang yang kita jual kembali setelah kita beli tersebut sah dan bisa ditolerir oleh syariat, maka salah satu syaratnya adalah hendaknya kita menguasai barang tersebut secara sempurna. Menguasai barang tersebut secara sempurna. Ini yang diistilahkan dalam istilah syariatnya dengan al-qabd, yaitu menguasai barang tersebut secara sempurna. Baik itu dengan memegangnya atau dengan menguasai dalam arti hal-hal yang lain. Insyaallah makna qabd, makna menguasai di sini akan dijelaskan di dalam kaidah ini. Baik, Syekh Walid mengatakan di dalam bukunya Qawaidul Buyu' wa Faraidul Furu', i'lam arsyadakallah li ta'atihi wa waffaqana wa iyyaka li suluki sabil madatihi. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu untuk selalu mentaatinya dan memberikan taufik kepada kita dan kamu untuk meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Annal asya' tadkhul fi milkiyati al-insan bi asbabin katsirah, bahwasanya sesuatu itu bisa masuk
pada kepemilikan seseorang dengan beberapa sebab yang banyak sekali. Salah satunya adalah dengan sebab menjual atau membeli, dengan sebab wasiat, dengan sebab warisan, dengan sebab pemberian hibah, dengan sebab wakaf dan yang lainnya. Wa hadhil qaidatu tubayyin annahu idza dakhala syai'un fi milkiyatihi fa hal yajuzu laka at-tasarrufu fihi qabla qabdihi al-qabd tam am la yajuzu laka dzalika illa ba'da qabdihi. Maka kata beliau, kaidah ini menjelaskan bahwa jika ada sesuatu yang masuk pada kepemilikan seseorang, nah, apakah kemudian sesuatu tersebut, ya, orang tersebut boleh untuk, ya, bersikap terhadap sesuatu itu sebelum dia menguasai betul-betul atau menguasai secara sempurna, atau boleh dia bersikap terhadap sesuatu itu sebelum dia menguasai secara sempurna. Hada ma tuwaddihu hadil qaidah. Maka inilah yang insyaallah nanti akan dijelaskan di dalam kaidah ini. Fa aqul, lalu aku berkata, idza dakhala syai'un fi milkiyatil insan fala yakhru. Jika sesuatu itu masuk pada kepemilikan seseorang, maka sesuatu itu tidak terlepas dari imma ayyakuna antori syira', bisa jadi sesuatu itu dimiliki seseorang dengan jalan syira', yaitu membeli, imma ayyakuna bisababin akhar min waqfin alaihi aw hibatin aw wasiyatin lahu, atau dengan sebab yang lainnya selain jual beli, bisa dengan sebab wakaf, dengan sebab hibah, dengan sebab wasiat, atau dengan sebab warisan dan sebagainya. Fa in kana dakhala fi milkiyatihi bisyira fa innal adillata dallat ala annahu la yajuzu tasarrufu fihi bil bai'i khassatan illa ba'da qabdihi al-qabd tam. Beliau mengatakan, jika barang tersebut dimiliki oleh seseorang dengan jalan jual beli, dia membeli atau salah satu menjual, terutama membeli, ya. Fa innal adla, maka dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya annahu la yajuzu tasarruf lahu, dia tidak boleh menyikapi barang tersebut, bertindak apa-apa terhadap barang yang ia miliki itu, ya, dengan cara membeli, illa ba'da qabdihi al-qabd tam, kecuali jika barang itu sudah sempurna dia miliki, sempurna dikuasai oleh dirinya, sempurna dimiliki, dikuasai ataupun di tangannya. Wa ma'ad hadzal qabdi ila al-urfi al-mutaqarrir inda tijar sawa'un kana hadzal mabi' mawzunan aw makilan aw ghairuhuma fima fama lam yaqbidhu fala yajuzu an yabi'hu. Nah, kemudian kata beliau, yang dimaksud dengan al-qabd, dikuasai ataupun dipegang, atau dengan makna-makna yang lain itu kembalinya kepada uruf, kembali kepada kebiasaan. Jika kebiasaan masyarakat, ya, menetapkan bahwasanya barang itu jika, ya, dipegang itu sudah menjadi miliknya, maka itu berarti makna atau itu berlaku di dalam masalah ini. Disebutkan di sini kebiasaan para pedagang, baik barang yang akan dipegang atau dikuasai itu adalah barang yang ditakar atau barang yang ditimbang atau lain-lainnya, selama barang tersebut, ya, belum dimiliki dengan sempurna dan belum dipegang dengan sempurna, ya, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku yang dikenal oleh para pedagang ketika itu, maka dia tidak boleh menjualnya kembali. Dia tidak boleh menjual barang itu kembali. Pada makna qaulina manibta, dan inilah makna yang kami sebutkan dalam kaidah ini, barang siapa yang membeli, ya, membeli sesuatu di sini umum, bisa sesuatu yang ditakar, bisa sesuatu yang ditimbang, atau sesuatu yang selain ditakar ataupun ditimbang.
Tidak boleh kemudian dia menjualnya kembali sampai ia benar-benar telah menguasai dengan sempurna. Hal ini disebutkan, ya, kaidah ini ya, disebutkan di dalam beberapa dalil, di dalil-dalil yang menyebutkan tentang kaidah ini, dan berlakunya kaidah ini adalah pertama hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza ta'ata ta'aman fala tabi'hu hatta tastawi. Nah, jika engkau menjual ta'am, makanan, maka janganlah engkau menjualnya jika engkau membeli makanan, maka engkau jangan menjualnya kembali sampai engkau benar-benar memiliki ta'am atau makanan tersebut, sampai engkau benar-benar menguasai makanan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini seakan-akan Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita ta'am, yaitu makanan saja. Selain makanan tidak mengapa. Nanti akan ada penjelasan terkhusus tentang masalah ini. Apa yang dimaksud dengan ta'am ini? Apakah ta'am yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ta'am makanan-makanan saja, atau sekedar sifat umum? Insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh Walid dalam penjelasannya nanti. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashtariya at-ta'ama thumma yuba hatta yastawfiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membeli makanan kemudian ia menjualnya kembali sampai benar-benar ia menguasai makanan tersebut, sampai ia benar-benar memiliki makanan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaktalahu. Barang siapa yang membeli makanan, maka jangan ia menjualnya kembali sampai ia menimbangnya, artinya menguasai dengan cara menimbangnya. Wa an Hakim ibn Hizam, kemudian dalam hadis yang lainnya dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qultu ya Rasulullah inni ashtari buyu'an fama yahillu li minha wa ma yahrumu alayya. Wahai Rasulullah, kata Hakim bin Hizam, sesungguhnya aku membeli beberapa barang buyu'an, fama yahillu li minha wa ma yahrumu alayya, apa yang dihalalku atas barang bagiku tentang barang tersebut, dan apa pula yang diharamkan atasku tentang barang tersebut. Maka Rasulullah bersabda, idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu. Jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau menjualnya kembali sampai engkau benar-benar sempurna menguasainya, memegangnya. Hadis riwayat Ahmad. Dan hadis berikutnya dari hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tubasila hayu tabta hatta yahuda atujar ila rihalihim. Zaid bin Sabit mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual kembali ya sila, yaitu barang dagangan, hayu tubta yang telah dibelinya, hatta yahuza atujar ila rihalihim, sampai para pedagang itu membawa barang-barang itu ke tempatnya, sampai para pedagang membawa barang-barang yang dia beli itu ke tempatnya, memindahkan barang-barang itu ke tempatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadis riwayat Ad-Daraqutni.